Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Alep di sini. Oke, jadi kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang sangat menarik ya. Kita langsung aja nih, kita bakal bahas tentang sholawat. Nah, kemarin kebetulan aku juga habis upload postingan di Instagram aku yang ini nih ya, tentang sholawatin aja. Jadi sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai sholawat itu tadi. Oke, kalian pernah gak sih ngerasa kayak misalnya nih, aku pengen tahu beli ini, aku pengen tahu punya itu, aku pengen yang banyak lah pokoknya. Kalian punya suatu hajat gitu ya, keinginan. Nah, terus tapi kalian tuh bingung sih gimana ya gitu. Salah satu solusinya adalah sholawatin aja. Nah, kenapa kok disolawatin aja? Kenapa juga kita tuh sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat? Karena nih, menurut aku sendiri, salah satu kunci kesuksesan yang paling nyata itu adalah Quran dan sholawat. Kenapa? Pertanyaan lagi deh. Karena gini ya, ketika kita bersolawat kepada Allah, ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad nih, jadi bila diri kita aja udah punya koneksi nih karena sering membaca sholawat itu tadi, maka kita mau kemana aja itu gampang gitu. Ibaratnya gini, anggaplah teman-teman ingin bekerja di suatu perusahaan besar ya kan, terus kalian pengen ngelamar kerja di sana. Nah, kira-kira nih kalau kalian punya teman yang udah lama kerja di sana, atau mungkin kalian punya saudara yang kerja di sana, atau mungkin yang punya perusahaan itu malah dari keluarga kalian sendiri, itu kira-kira ya, itu kan bahasa lainnya adalah orang dalam gitu ya, kita punya koneksi gitu. Nah, kira-kira nih kita bisa masuk atau enggak di perusahaan itu? Kemungkinan masuk iya kan, karena logikanya secara duniawi, secara manusiawi itu kita bisa masuk ya, karena dari koneksi itu gitu loh. Jadi emang zaman sekarang itu koneksi itu sangat diperlukan banget ya, apalagi dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-hari itu koneksi itu sangat berpengaruh banget. Nah, jadi bila kita bersolawat nih, kita memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita memperbanyak sholawat kepada Allah nih, maka kita itu akan punya koneksi nggak cuma di dunia aja, tapi di akhirat juga. Subhanallah banget ya. Jadi mungkin teman-teman udah sering mendengar hadis ini ya, salah satu hadis ini yang bunyinya, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyru sholawat wa huttat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali dan menghapus 10 dosanya dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasai. Mungkin kalian udah sering kan ya dengar hadis, pokoknya itu hadis populer banget. Tapi kenapa bisa hadis yang sebegitu dahsyatnya itu lewat aja di depan kita gitu? Bayangkan deh, seharusnya dengan adanya hadis itu kita bergembira, kita tuh bahagia, karena kita tuh siapa gitu loh ya kan, kita tuh siapa, berbuat dosa sering banget, ibadah juga enggak yang bagus-bagus banget, tapi dengan keadaan kita yang seperti ini, ketika kita bersolat satu kali aja, itu Allah akan bersolat kepada kita 10 kali. Bayangin, Masya Allah banget kan ya. Wah, ada juga nih, jadi perintah tentang sholawat sendiri itu juga ada di Quran surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Mungkin kalian bisa baca Quran kalian juga ya, sekarang kita bakal baca bareng-bareng ya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Mungkin kita sering banget kayak dengar itu pas biasanya kalau mau adzan tuh suka dibacain ya. Nah, bahkan Allah aja itu
nyuruh kita untuk bersolawat gitu loh, masa kita enggak gitu kan. Jadi dari sini udah bisa dipahami ya bahwa solawat itu bukan hal yang biasa-biasa aja. Makanya kenapa ketika kita punya hajat kemudian kita bersolawat lalu dikabulkan, itu tuh wajar. Kenapa? Karena gini, ketika kita mencintai solawat, otomatis Allah akan mencintai kita juga, insya Allah, amin ya kan. Dan ketika Allah udah mencintai hambanya, apa aja tuh bakal dikasih gitu. Kalian mau minta apa aja tuh bakal dikasih. Pokoknya kalian tinggal ngomong aja ke Allah yang punya semuanya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih mempermasalahkan, kenapa sih kok dikit-dikit pengen ini kok solawat, pengen itu kok solawat gitu kan. Nah, rasain dulu deh. Banyak ya mungkin dari teman-teman yang udah merasakan itu gitu loh, dari ketika kita punya hajat terus lalu kita bersolawat dan alhamdulillah bisa mendapatkannya, dikabulkan gitu. Pokoknya coba dulu deh gitu. Nah, jadi intinya pembahasan kita kali ini itu ya. Insya Allah dengan kita berbanyak membaca sholawat, insya Allah semua hajat kita akan dikabulkan. Insya Allah dengan kita memperbanyak baca sholawat, dosa-dosa kita akan diampuni. Dan insya Allah dengan baca sholawat kita akan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Tapi ingat nih satu hal, sama halnya seperti doa. Ketika kita meminta kepada Allah, kita mohon kepada Allah, minta sesuatu, kita berdoa, tapi kita nggak dibarengi dengan usaha, itu sama aja kayak hal yang sia-sia ya. Sama halnya dengan sholawat ya. Ketika kita punya hajat lalu kita memperbanyak baca sholawat, tapi kita nggak usaha sama sekali, itu sama aja gitu. Itu sama aja hal yang kayak sia-sia gitu. Jadi doa iya, sholawat iya, tapi harus tetap ada usahanya gitu ya teman-teman. Ingat, harus tetap ada usahanya. Oke, mungkin cukup segini aja kali ya pembahasan kita kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.